Halo guys, jadi aku beberapa hari ini mengalami kesulitan untuk membuat sebuah konten, ya kan? Sebenarnya enggak, cuman hari ini aja sih guys. Tapi ke belakang juga sebelum tibanya hari ini membuat konten itu menjadi sesuatu yang sangat menakutkan. Ya, walaupun lebih tepatnya menyulitkan lah. Jadi aku ingin mengangkat topik itu dalam vlog storytelling hari ini. Ya, oke. Jadi pertanyaannya adalah kenapa aku nggak bisa ngonten hari ini. Hari ini aku nggak bisa ngonten, maksudnya belakangan ini kenapa aku nggak bisa ngonten. Ada beberapa hal yang membuat aku tidak bisa ngonten. Salah satunya adalah karena kesibukan, karena kekurangan teknik, karena lagi nonton bola yang kalah dicurangi wasit. Enggak deh, bukan itu. Tapi yang pertama adalah karena topiknya kesulitan ngonten. Kesulitan konten lebih banyak dikarenakan faktor eksternal. Tapi sebelum kita ngebahas lebih dalam, kita harus bahas dari beberapa hal dulu, seperti mengidentifikasi apa saja sih yang dimaksud dengan kesulitan konten. Jadi kesulitan konten itu kita definisikan menjadi beberapa topik. Seperti yang pertama adalah kesulitan dalam membuat cerita, ide kreatif dan sebagainya. Itu satu. Memang agak kayak signifikan dan penting banget untuk membuat ide konten, karena iya, kita mau buat apa kalau kita nggak ada ide, ya kan? Ide konten itu sangat penting banget, dan aku sampai sekarang itu agak kesulitan banget menemukan ide-ide kreatif. Kalau dari kata orang sih kita bisa amati, tiru, dan modifikasi. Tapi untuk aku, iya, ada blog yang membatasi bahwa aku kalau meniru idenya ISO Speed yang harus stream di luar, itu juga keterbatasan oleh waktu dan kesulitan editing juga. Jadi harus benar-benar fresh, harus menyesuaikan dengan diri aku. Nah, maka itu masih harus mencari-cari ide apa gitu. Yang kedua yang membuat kesulitan konten adalah karena surprise. Surprise yang aku tiru, yang aku amati itu benar-benar menggunakan alat-alat yang sangat proper banget ya guys ya. Kamera nggak burik, terus audio juga nggak burik, ya kan? Nggak ada suara motor yang masuk kayak gini gitu. Nah, ini banyak kesulitannya sebenarnya, membuat saya itu agak pusing gitu. Karena pertimbangan-pertimbangan yang sangat banyak itu, akhirnya terkendala dalam mengonten, yang menyebabkan menjadi hasil konten itu nggak bagus itu guys. Nah, setelah kita mengidentifikasi apa-apa saja yang membuat konten aku mengalami kesulitan dalam konten, ya kita harus membreakdown lagi, bukan membreakdown sih, lebih ke itu beberapa hal yang membuat aku kesulitan mengonten dan membuat hasil konten aku nggak bagus. Salah satunya adalah karena hasil konten yang aku buat dengan alat-alat seadanya itu nggak bagus. Nah, tapi aku tidak mau dong menyerah begitu saja. Makanya aku ingin membreakdown supaya konten yang aku buat itu walaupun nggak bagus tapi punya nilai estetik sendiri yang berbeda gitu. Makanya aku harus pelajari dulu gimana supaya konten aku tetap bagus dengan keterbatasan aku yang dimiliki. Kenapa konten bisa menjadi nggak bagus? Nah, ini pertanyaan untuk aku sendiri. Yang pertama, tadi sebenarnya udah dijelasin di bagian awal tadi. Konten menjadi nggak bagus karena ya peralatannya kurang mumpuni. Walaupun secara standar aku udah punya HP dan udah punya tripod untuk megang, yang walaupun suaranya bisa ngerekam banyak hal tapi udah kedengaran, itu aku anggap cukup untuk saat ini. Terus kemampuan editing, ya tipikalnya sekarang aku editing kurang mumpuni lah. Jadi untuk editing video juga aku merasa bahwa alat yang proper itu sangat dibutuhkan sekali untuk editing, karena spek PC yang rendah juga itu tidak memungkinkan untuk editing video. Jadi ya jujur aja itu emang menyulitkan sekali gitu. Dan yang jelas dengan editing yang tidak proper,
video yang dihasilkan juga tidak memenuhi ekspektasi aku sendiri sih guys. Jadi iya, hasilnya menjadi jelek. Tapi dari semua itu yang sebenarnya aku titik beratkan adalah ternyata dari dulu sampai sekarang konsep konten dan storytelling dari konten ini juga yang aku buat yang kadang membuat hasil konten menjadi jelek dan menjadi tidak semangat konten dan menjadi kesulitan untuk konten itu adalah ini storytelling. Ternyata guys, setelah aku nonton podcast beberapa kreator gede gitu seperti dari apa ya, masukan dari Ferry Irwandi dan Chania Sanita, storytelling dalam konten itu penting banget. Jadi kayak memberikan nyawa dari konten. Apapun itu bentuk videonya, apapun itu bentuk kreasinya, entah itu editingnya bagus atau enggak, tapi kalau storytellingnya enggak bagus, ya enggak ada yang menarik gitu dari konten itu. Nah, lanjut ke sebuah solusi guys, dan aku merasa penting banget ini untuk ngebahas karena yang namanya jurnal perbaikan itu kan harus ada solusi dan apa yang harus diperbaiki. Kalau apa yang aku melihat dan menganalisa dari tiga hal yang membuat konten aku tidak bagus, yang sebenarnya topiknya malah melenceng dari kesulitan konten ke hasil konten yang gak bagus, tapi nggak jauh-jauh banget deh. Yang pertama adalah storytelling, peralatan dan editing itu. Nah, aku membahas tentang peralatan dan editing yang pertama. Ini untuk solusi perbaikan memang ini tidak bisa kita lakukan serta-merta dan sesegera mungkin karena ini membutuhkan dana yang lumayan banyak dan juga skill set yang harus dipelajari lagi. Yang jelas ya pokoknya by step-step, tapi ini hal yang harus bisa dipelajari kalau sudah memiliki alat yang proper itu, dan proper alat itu membutuhkan uang untuk beli. Jadi menurut aku ini bisa ditunda dulu karena seperti yang aku jelasin tadi, kalau nyawa dari sebuah konten itu adalah storytelling. Jadi target pertama aku di konten kedepannya adalah belajar untuk ngedit, belajar untuk membuat storytelling yang bagus. Loh, yang bener bang? Oh iya dong. Jadi kenapa storytelling? Nah, ini penting banget dibahas. Storytelling itu adalah bagaimana kita menceritakan, bagaimana kita membuat alur cerita dari sebuah konten itu. Dan supaya mudah dan enak banget untuk didengerin, dan supaya apa yang kita sampaikan itu masuk dengan gampang lah, mudah diterima oleh banyak orang. Nah, itulah pentingnya storytelling. Ada nilai dari sebuah cerita, ada nyawa dalam sebuah cerita. Nah, teman-teman gitu, teman-teman anjir. Jadi kalau belajar storytelling, aku merasa kenapa aku harus mulai untuk memperbaiki ini dulu sebagai sebuah awalan dalam aku berkonten ke depannya. Karena storytelling itu terjangkau guys. Storytelling itu kita hanya belajar bagaimana membuat story, bagaimana kita menulis scripts dan sebagainya, ya kan? Dan itu bisa dipelajari di mana saja, dari nonton YouTube dan lain sebagainya, dan tentu saja tidak memerlukan biaya yang lumayan banyak. Ya, kan kita bisa nonton YouTube untuk membuatnya kan, untuk belajar membuatnya. Beda lagi kalau kita harus belajar editing, kita harus punya komputer kan. Ya, itulah kenapa hal yang paling bagus banget untuk dimulai saat ini adalah dengan belajar untuk storytelling. Itu. Yang kedua, ya bukan yang kedua deh. Jadi kesimpulannya adalah hal ini mulai saat ini, apa yang harus aku lakukan ke depannya, apa yang harus kalian lakukan kalau kalian ingin konten adalah belajar untuk membuat skrip atau menulis skrip. Karena aku saranin banget itu untuk menulis skrip, dan udah disaranin banget untuk dari teman-teman yang kreator yang tipikal tipikal isi podcast kayak gini. Skrip konten itu penting dan sangat membantu sekali untuk mengembangkan ide-ide kalian. Dan aku selama beberapa minggu terakhir ini aku membuat jurnal di sebuah blog. Walaupun aku merasa telat, tapi itu benar-benar lumayan membantu untuk membuat aku lebih lancar berdialog, menyusun kata-kata, ya kan? Dan walaupun sekarang juga udah scripting, minimal poin-poin pentingnya yang untuk dibuat.
Aku merasa ini layak untuk dipelajari pertama kali. Storytelling, menulis skrip itu. Dan itu murah. Oke. Aku merasa itu cukup untuk video kali ini karena sepertinya aku tidak terlalu banyak untuk ngedit video ini. Udah padat banget, udah 10 menit juga udah sampai ke target apa yang ingin aku bahas. Dan buat teman-teman yang merasa apa ya, semoga aja ya aku membuat video ini tujuannya adalah untuk belajar public speaking, juga untuk belajar nulis yang benar, scripting gitu. Dan yang ketiga adalah kalau ini benar-benar punya manfaat, nilai manfaat untuk orang banyak ya syukur, alhamdulillah. Kalau enggak ya tujuan aku untuk belajar public speaking sudah terlaksana. Tapi kedepannya aku tetap harus lebih baik lah ya guys, karena progres itu harus tetap ada dalam kehidupan manusia kan. Perubahan itu akan selalu ada. Yang tetap dari sebuah perubahan adalah perubahan itu. Wah, keren gak sih guys?